kita pinanggih wonten ing majelis ilmi, majelis ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula akhir-akhir ini jedul mawon teman. Mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu Bosan apa bosan Bu? Dan alhamdulillah kami nyambung si tali silaturahim. Krono kanthi silaturahim menika Allah badhe manjangaken umur kita lan badhe luasaken rezeki kita. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pamandikan, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarallahu fiman indahu. Artosipun, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kados awake dhewe dalu menika kita berkumpul di Baitullah, di rumah Allah. Artosipun apa? Rumah kagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah apa Allah manggon nang mriki? Mboten. Allah bersemayam di arsana, di atas sana. Nggih, Baitullah artinya rumah kagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami menapa wonten ing rumah Allah menika? Membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim dan saling mempelajarinya. Mboten ming maca mawon nanging juga mempelajari. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Menapa Bapak Ibu? Sakinah. Menapa artosipun sakinah? Ketenangan. Orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan sakinah. Mongko tiyang ingkang ngaji biasanipun tenang. Di samping itu mereka akan dinaungi rahmat. Allah akan menaungi rahmat bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Mereka akan dilingkupi oleh malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Artosipun menapa? Orang yang hadir di majelis ilmu, di masjid, yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, ingkang sepindah Allah akan menurunkan sakinah. Allah akan paring rahmat yang ketika malaikat akan melingkupinya. Dan Allah membanggakan mereka. Allah membanggakan kita yang berkumpul di masjid yang mempelajari Al-Quran itu di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Allah bangga terhadap kita. Awak dia biasa-biasa. Allah menyebut-nyebut kita itu di hadapan para malaikat yang di sisinya, yakni malaikat muqarrabin, misalnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seterusnya. Saking menika orang yang ngaji, ketenangannya, rah kasih sayangnya terpancar
di sini dan akan dibawa pulang ke rumah. Insya Allah orang yang seneng ngaji, ndak seneng berdudon, ndak seneng padu, bahkan di keluarganya akan insya Allah terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah insya Allah. Menika pembukaanipun insya Allah kita semua yang ngaji, yang belajar, yang sayang saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, insya Allah akan diberikan ketenangan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, menika pembukaanipun. Salajengipun kula badhe matur ngengingi meraih ampunan di bulan Ramadan. Ramadan tasih pinten bulan? 1 bulan lebih sedikit. Kula nggih ora ngungak tanggalane. Tanggal tuwa napa tanggal 6 to nggih? Nek tanggal tuwa niki sulane wulan Rajab. Tidak lama lagi kita badhe memasuki bulan Ramadan. Kula badhe maosaken setunggalipun hadis agak panjang sedikit. Ning kula waoske hadisnya biar lebih berkah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amana salasa maroten wa Jibrilu yad'u qala sahibatu amantu ya Rasulullah qala jaa Jibril faqala bu'tan liman adraka ramadana falam yakfir lahu qultu amin falama raqaitu saniyata qala bu'ta liman dzakirta indahu falam yusalli alaika qultu amin falama raqaitu saniyata qala bu'ta liman adraka abawahu kibara indahu falam yudkhilahul jannata qultu amin. Sesungguhnya Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali tatkala Jibril berdoa. Sahabate nggih mboten preso sami mboten ngertos kalau ada Jibril. Lihat-lihat Rasul itu di dekat mimbar mengucap amin sebanyak 3 kali. Para sahabat nyuwun preso, wahai Rasulullah, panjenengan mengucapkan amin 3 kali. Panjenengan mengucapkan amin. Beliau menjawab, Jibril mendatangiku. Kemudian ia berkata, celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu tidak diampuni. Maka aku menjawab, amin. Ketika aku menaiki tangga mimbar yang kedua, maka ia berkata, ia Jibril maksudipun, celakalah orang yang disebutkan namamu di hadapannya lalu tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Maka aku Rasulullah menjawab amin. Ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang ketiga, ia berkata, celakalah orang yang kedua orang tuanya mencapai usia tua berada di sisinya, lalu mereka tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka aku jawab amin. Bapak Ibu ingkang ndonga sinten? Malaikat Jibril. Ning dongane Jibril niku kok cilaka. Wong sing nemoni Ramadan ning dosane ora diampuni. Doa ini diucapkan Jibril, diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makbul mboten? Jelas makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi celaka ciloko. Wong sing nemoni Ramadan sampai habis Ramadan kok dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena bulan Ramadan di awalnya itu rahmat Allah disokkan, di tengahnya ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di ujungnya ada itkum minanar. Dimudahkan urusan beribadah, urusan kebaikan. Karena apa? Bermaksiat susah, nerokone ditutup, surganya dibuka. Kok sampai orang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan? Cilaka. Yang kedua dan ketiga kula mboten badhe jelasaken. Cilaka juga orang yang ini penting, ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersolat. Artinya apa? Kalau disebut nama Muhammad kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menjawab itu satu, orang yang paling pelit. Yang kedua ciloko. Karena apa? Sholawat nanti akan menjadi wasilah daripada pertolongan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ciloko juga. Kalau masih ada orang tuanya yang sepuh, kita tidak berbakti, kita malah mendurhakai, dan orang tua yang sepuh itu tidak bisa menjadi wasilah kita untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, kula namung badhe mbahas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak itu ada beberapa wasilah untuk kita mendapatkan ampunan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Angka sepisan yang paling penting adalah tauhid. Mengesahkan Allah. Ini adalah sebab teragung. Sebab yang tidak bertauhid akan kehilangan ampunan, dan siapa yang memilikinya maka itu akan menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah paring pangandikan makaten, qala Allahu tabaraka wa taala, yabna adama innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya summa laqiyatani la tusyrik bi syai'an la taituka bikurabiha maghfiratan. Nuwun sewu. Allah berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi, wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku atau tidak berbuat syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan. Terus kalau kita menghadap Allah dengan dosa yang besar, tapi tidak ada dosa syirik yang dibawa mati, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Artosipun tidak kita wis saiki do gawe dosa wae asal ora syirik mengko lak diampuni, mboten. Artinya betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini juga menjadi syarat mutlak syafaat yang akan bisa kita raih. Syafaat itu akan diberikan bisa oleh Rasulullah, bisa dari puasa kita, bacaan Al-Quran kita,
nopo ugi juga anak-anak kita. Tapi harus ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik, yang syirik itu dibawa mati. Terus nek syirik sampai dibawa mati, Allah tidak berkenan untuk mengizinkan kita mendapatkan syafaat, baik syafaat Rasul, syafaat bacaan Al-Quran, syafaat puasa, syafaat anak-anak kita, mboten. Nah, betapa pentingnya tauhid. Ada suatu hadis yang agak panjang, saya akan bacakan. Artinya pun ngoten. Ini karena majelis ilmu niki akeh le maca niki mboten akeh humore gitu. Sesungguhnya Allah akan mengambil seorang dari umatku untuk dihadapkan di depan semua makhluk pada hari kiamat. Artinya ada suatu orang yang dihadapkan oleh Allah akan disidang di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah menghamparkan 99 lembaran catatan amal miliknya, dihamparkan 99 catatan amalnya itu, khususnya ini amal-amal yang buruk. Setiap lembaran seperti sepanjang mata memandang. Pinten atus meter cacahe panjange catatan amal sing elek. Sepanjang mata memandang. Kira-kira ngriki nek mandang tuki pundi nggih. Nek adohe mungkin nggih tekan Pandhawa mriku. Catetane niku adohe sak manten cacahe 99. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengingkarinya? Didangu orang itu, kamu mengingkari, ini catatan amalmu yang buruk. Apakah malaikat pencatat amalmu mendolimimu? Apakah malaikat itu le nyatet sak karepe dhewe? Amal apik dadekke elek? Maka ia menjawab, tidak wahai Rabbku. Teng mrika mboten iso goro. Jujur, nek teng donya mungkin wah niki sing kleru malaikate, jane amal kula apik kok. Malaikate kleru mungkin, napa diklerokke? Kita ndak di sana itu ndak bisa. Maka ia pun menjawab tidak wahai Rabbku. Lalu Allah berfirman lagi, apakah kamu memiliki uzur? Memiliki alasan? Ia menjawab tidak wahai Rabb. Lalu Allah berfirman, yang benar ada, sesungguhnya kamu memiliki kebutuhan, sesungguhnya kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Tidak ada kedzaliman atasmu pada hari ini. Lalu dikeluarkan suatu kertas berisi syahadataini. Ungalipun sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah dalam timbangan. Ia pun berkata, wahai Rabbku, apa gunanya kertu ini nek dibandingkan dengan dosanya yang 99? Satu dosa itu sejauh mata memandang. Selanjutnya, sungguh kamu tidak akan didolimi. Rasulullah SAW bersabda, selanjutnya lembaran-lembaran tersebut diletakkan dalam satu anak timbangan dan kartu tersebut di anak timbangan yang lain. Ternyata lembaran-lembaran yang jumlahnya 99 terangkat tinggi dan kartu tersebut lebih berat, maka tidak ada satupun yang lebih berat dari nama Allah. Maksudipun 99 amal yang buruk, yang satu amalan itu panjangnya sejauh mata memandang, setelah dikumpulkan dibanding satu kertu
Kertu asyhadu alla ilaha illallah itu masih jauh lebih berat kartu asyhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu ingkang pun rahmati Allah, dados betapa pentingnya kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo bacaan itu diperbanyak sebanyak-banyaknya. Tapi lebih dari itu, memang bacaan itu mengandung arti yang berat. Syaratnya pertama, kalau membaca kalimah la ilaha illallah harus dihadirkan dalam hati kita dan diyakini bahwa memang tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus harus diyakini. Jangan mamang, jangan ragu. Gek ana Gusti Allah liya, gek ana sing mbau reksa kene, gek ana Nyai Ro Kidul dan seterusnya sing bisa ngungguli Allah Subhanahu wa taala. Itu ati yang mamang. Jadi ibadahnya meliputi lisan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini dan amalannya jauh dari perbuatan syirik. Kula mboten istilahipun pisan wae, perbanyak la ilaha illallah. Yakini. Namun lebih dari itu harus disertai juga kita harus menjauhkan diri dari perbuatan, dari akidah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menika luar biasanipun kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kula pun nate matur ngengi sirik yang mudah-mudah saja kita harus jauhi. Kenapa kok Pak Pri kalau kesini selalu bicara syirik, Karena apa? Karena saya kula badhe kempal kalian Bapak Ibu mangkeh dijanahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ojo ana sing kececer. Semua dosa diampuni, nek syirik dibawa mati. Contoh syirik dibawa mati. Percaya karo akik iki gawe tentrem uripe, akik kuwi maring mendatangkan rezeki. Urung nganti tobat wis ninggal sing nganggo akik itu yang namanya syirik dibawa mati. Wong gawe sesajen, nyajeni Nyai Ro Kidul, nyajeni Gunung Merapi, dia enggak tobat kepada Allah, kan sama saja madake. Wah, nek Nyai Ro Kidul iki ra disajeni mengko ngamuk nyilakake. Apa ya Nyai Ro Kidul itu bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Dewi Sri iki nek ora tak caosi dahar ra paring rezeki aku. Mongko ingkang paring rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, makaten pentingipun syirik menika kedah kita tebihi. Allah ngendika ingkang sampun nate kita aturaken, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Sing sampun-sampun ditobati mertobat dateng Allah, sing badhe dateng kita harus hati-hati, rasah melu-melu sing kados makaten. Karena kita ingin berkumpul di surga Allah Subhanahu
wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, menika ingkang sepindah. Syarat untuk mendapat ampunan adalah bertauhid, jauh dari perbuatan syirik. Ingkang kaping kalih inggih menika ingkang badhe kita lampahi, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan melakukan sholat malam yang dilakukan secara ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jenengan hadisipun pun apal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Ini kesempatan bulan Ramadan, monggo kita jemput dengan kita mohon ampun kepada Allah. Doane setiap tarawih menika sampun, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu, puasa seperti apa yang akan mendatangkan ampunan Allah? Injih menika puasa yang diperintahkan oleh Allah, panjenengan sampun apal, la'allakum tattaqun, yaitu puasa yang menghantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Tandane oleh ampunan di bulan Ramadan itu apa? Tandane pun orang yang mendapat ampunan di bulan Ramadan, setelah Ramadan orang itu merasa lapang, merasa enteng nglakoni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge poso dibandingke bar bodo padha wae, itu kita itu bertanya, aku oleh ampunan apa ora? Napa malih sadurunge poso dibandingke bar bodo kok malah bar bodo luwih keset, luwih malas? Itu tanda-tandanya kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam panjenengan sampun apal, saya cuma mengingatkan di Ali Imran ayat 134, tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Antaranya yang pertama, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Nggih menika tiang-tiang ingkang seneng berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, gitu. Nek wong bar poso biasane dididik hatinya sedekah di bulan puasa, mengeluarkan infak, takjil seterusnya. Bar bodo menjadi semangat, seneng berinfak. Nek panen yo infak, peceklek yo infak. Kok yo angel yo, nek dong peceklek kok angel iku. Nek tanggal 6, nek kaya kula tanggal 6 wong mboten tau panen. Tanggal 6 yo infak, tanggal 7 yo infak. Itu tandanya orang yang mendapat ampunan di bulan Ramadan. Agang kaping kalih wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Wong bar poso biasane luwih sabar. Nek bar poso bar bodo malah cengkiling, iku tandane posone itu tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menahan marah niku ketoke sepele, ning niku luar biasa angele. Gitu Pak Karno nggih. Angel. Kula mbon nate taun 80 nika kula tugas wonten Palembang. Maca Quran
jenengane Sriwijaya Pos, disingkat Sripo. Judulnya besar, gara-gara kentut nyawa melayang. Oh, ini Pak Latif tertarik banget. Gara-gara kentut aja nyawa melayang. Saya baca. Orang itu berkumpul di suatu tempat napa niku? Rondo, pos ronda. Berkumpul banyak orang di situ pas yang jaga ronda. Yang sing enom itu ngentut iki didenke. Tut ngoten. Yang tua marah. Marahnya itu enggak terkendali, marah. Dasar kowe ora sopan. Dasar kowe ra sekolahan. Anake sapa to? Bapakmu apa? Ini anak ini ndak bisa nahan marah juga. Karena mengentut diundar-undar bapake coba. Gitu. Di bapak-bapake tiyang riko niku mesti nggawa napa? Peso. Nggih sing bapak sepun niku ditusuk. Menika. Pentingnya kita menahan marah. Kalau tidak terkontrol, gara-gara kentut nyawa bisa melayang. Jadi setunggal wau kala wau inggih menika berinfak baik di lapang maupun sempit. Yang kedua menahan marah. Yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Menika mboten gampil. Wal afina 'anin nas. Tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Sosok dijaluki ngapura wae ora gelem Pak, ora kersa paling pangapura. Sosok nek paring pangapura ya sok formalitas. Wis tak ngapura ning etok-etok, jane aku ora ngapura. Ada lagi kawan saya itu dulu karena begitu dendamnya itu sampai bilang begini. Nek Allah mengampuni saya tapi tidak memaafkan. Alangkah sombongnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Tapi Allah paring pangapura, dia ndak bisa memberikan maaf. Yang hebat itu, yang terpuji adalah memberikan maaf tatkala baik diminta maupun tidak diminta. Angel apa angel Bu? Angel apa angel? Angel. Tidak diminta gua angel tenan. Tapi ini adalah ajaran. Dan untuk memberikan maaf sebetulnya efeknya adalah untuk pribadi kita sendiri. Tatkala kita sampun mampu memberikan maaf pada seseorang, beban yang ada di hati kita, di pikiran kita sebetulnya hilang. Tapi kalau kita tidak bisa maafkan, masih menanggung beban, masih mendendam, dan dendam ini bisa ibaratnya seperti api yang memakan kayu bakar, membara dan lama-lama bisa meletus, dan itu akan sangat berbahaya karena mboten terkontrol emosi kita. Dan yang kelima adalah orang-orang yang Yang keempat adalah orang yang senang berbuat ihsan, artinya orang yang senang berbuat baik. Dan yang kelima adalah orang yang ketika berbuat dosa segera ingat pada Allah dan bertobat mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu, azan sampun mungel wonten api menika. Kula nembe bahas kali mengenai ampunan. Injih menika yang pertama adalah syaratnya adalah bertauhid kepada Allah. Yang kedua ampunan Allah di bulan Ramadan. Masih ada dua lagi, insya Allah waktu yang akan datang mungkin pas Ramadan kita bicarakan lagi.
Man Bapak Ibu, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari saya dhaif, kula nyuwun agung ing pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.